Selamat sore Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas. Selamat sore, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Gimana dia kalau mau kilat suaranya? Sore. Ya, Bu Ratna, suara saya terdengar. Iya, Mbak, kedengar. Oh iya, Bu Rina, Bu Yuni, Bu Mega, gimana kabarnya sore Dengar, hari ini? terdengar. Yang kok kasih ada gambar misalnya. Iya, semuanya sehat semua. Sudah merayakan Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Sudah Betul, bersama Mas. dengan keluarga semuanya. Hari ini di sore ini sudah tenang semua, sudah santai semua belum? Bu Mega sudah potong kurbannya. Halo, Bu Mega. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya izin off cam ya karena saya sinyalnya tidak begitu bagus karena posisi sedang ada di rumah mertua yang posisinya tidak terlalu bagus sinyalnya. Mudah-mudahan sih bisa terdengar jelas ya untuk kegiatan sore hari ini. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin pada sore hari ini ya, di hari apa nih hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025, kami dari tim Bimbel Cirebon yang alhamdulillah tahun ini adalah tahun ketiga gitu untuk bimbingan guru yang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan atau PPG guru tertentu gitu ya. Dan alhamdulillah di yang tahun 2024-2023 kami bisa membimbing sampai dengan Bapak Ibu semuanya lulus ya untuk mendapatkan sertifikasi pendidik dan Bapak Ibu dinyatakan sebagai guru profesional gitu ya yang insya Allah Bapak Ibu kalau sudah dinyatakan sudah lulus gitu ya diyakinkan sudah memenuhi atau tercapai 4 kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru seperti itu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya kenalkan diri saya dulu. Mungkin hari ini akan ditemani oleh saya untuk membimbing Bapak Ibu dalam rangka pengisian ya untuk modul dan penyusunan jurnal modul 1 ya Bapak Ibu. Saya Riri Indri Utami ya Bapak Ibu dan alhamdulillah dari tahun 2020 saya menjadi tim dari dulu kalau PPG dalam jabatan guru pamong ya. Kalau sekarang itu hanya sebagai tim penguji untuk uji kinerja ya yang mungkin nanti Bapak Ibu juga akan mengumpulkan UKIN dokumennya ya ke laman UKPPPG yang sudah disediakan. Nanti dari dokumen yang dikirimkan itu nanti akan dinilai oleh tim-tim penilai yang sudah lolos ujian untuk atau apa berhak untuk menilai dokumen UKIN dari Bapak Ibu peserta PPG guru tertentu seperti itu. Jadi untuk nanti yang menilai dokumen uji kinerja, baik itu studi kasus reflektif, kemudian video pembelajaran, modul modul ajar ya, perangkat pembelajaran lengkap itu nanti dari guru dan dosen gitu ya, yang ditunjuk atau yang sudah apa namanya sudah lulus uji untuk menjadi tim penguji dari UKIN ya, PPG guru tertentu seperti itu. Dan mungkin di sore hari ini Bapak Ibu, selain saya memperkenalkan diri, mungkin Bapak Ibu karena ini hari pertama ya, eh, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri dari mana asalnya, kemudian mata pelajaran apa, kemudian LPTK-nya di bawah naungan LPTK mana seperti itu ya. Boleh saya perkenankan kepada Ibu Ratnawati, silakan Ibu. Boleh di on Iya, cam kalau lagi nggak
apa namanya lagi santai ya, boleh di on cam kan biar tahu ya Bu Ratna ini. Iya, selamat sore, Mbak. Iya, Selamat sore Bu Ratna. iya, nama saya Ratnawati. Saya dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya Mamuju mengajar ya. di SMA Negeri 3 Mamuju, jurusan ekonomi. Saya Jurusan ekonomi. RPTK, iya, dari Universitas Negeri Jakarta. UNJ ya. Oke, terima Iya, kasih. UNJ. Ya, Iya, Bu oke. Ratna, kalau boleh tahu bimbingan belajar ini informasinya dari mana? Dari teman atau dari media sosial? Dari teman yang sudah ngikutin bimbel di Bimbel Cirebon, Mbak. Oh iya, terima kasih Bu Ratna. Berarti Iya, referensi ya. Insya Allah iya. mudah-mudahan kami bisa membimbing Ibu sampai dengan nanti lulus ya untuk UTBK dan uji kinerjanya seperti itu. Oke, ya, terima kasih, Ya, Mbak. terima kasih Bu Ratna. Kemudian Bu Rina Gusvita, silakan Bu Rina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Bu Rina. saya Rina Guspita. Saya kebetulan berdinas mengajar di SMK di daerah Jakarta Barat, tapi Ya. saya tinggal di Tangerang Selatan. Jadi Jakarta Barat Oh, dengan Tangerang Selatan itu perbatasan, iya. bersebelahan. Oh, Itu. iya. Saya mengajar bimbingan dan konseling. Saya mata Bimbingan pelajarannya kons. nanti bimbingan dan konseling. Saya Ya. dapat TTK-nya di LPTK-nya di Univ PGRI Semarang. Oh, PGRI Semarang. Oke. PGRI Ibu Semarang. dapat informasi bimbel dari mana, Bu? Kalau boleh tahu? Saya dapat informasi bimbel dari kebetulan tahun lalu teman saya juga PPG Ya. dari dia dari Jakarta Selatan menginfokan Hmm. bimbel Cirebon kepada saya Oke, gitu. baik. Terima kasih Bu Iya, Rina ya. ya kembali. Ekonomi BK ya. Hmm. Kemudian kita lanjutkan ke Ibu Yuni Astriana. Silakan Bu Yuni untuk memperkenalkan diri pada teman-teman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih eh, untuk mengizinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Yuni Astriana, saya dari SMP Negeri 3 Babat Supat, Sumsel, Sumatera Selatan, So ya, tepatnya di Sekayu. Eh, Sekayu. Baik. iya, saya LPTK-nya Universitas Pendidikan Ganesha. Terus mapel yang mapelnya bimbingan konseling. Bimbingan konseling sama Bu Ya, Rina ya. Ada Bu iya, Rina iya. bisa nanti komunikasi di grup ya untuk sama-sama mungkin ada yang saling menanyakan mengenai modul ajar ya. Kalau di bimbingan konseling itu namanya RPL. Iya, RPL. Ya, RPL ya baik individu maupun nanti yang konseling umum gitu ya. Klasikal. Iya. Klasikal ya seperti itu ya. Bu Rina, Bu Yuni, BK. Kalau tahu boleh tahu Bu Yuni tahu bimbel Cirebon dari mana, Bu? Dari temen Mbak, Bu. Oh, dari teman juga ya, yang tahun kemarin terus gitu Iya, ya. iya, dari lumayan Referensi. tahun kemarin. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Bu Mega. Silakan Bu Mega. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Megasari dari SMP PGRI Supar, Kecamatan Babak Supar, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Berarti bareng Bu Yuni ya, Bu ya? Ya, nah Hmm, saya di satu RTPTK-nya Universitas Padang. Padang. Oh, baik. Jurusan PPG-nya IPS, Bu. Oh, IPS ya. IPS berarti dengan Ibu tadi, Bu Ratnawati ya, Bu Ratna. Iya, Ya, satu rumpun ya, IPS satu dengan rumpun ekonomi ya. ekonomi. Kalau IPS Iya, di SMP, Ya, kalau itu ekonominya kalau di aku SMK. sejarah. Iya, SMA. Iya, iya iya. betul. Oke, Bu Mega tahu dari mana bimbel Cirebon, Bu? Ini dari teman, Bu, yang sudah selesai PPG tahun 2024. Oke, berarti Mendaftar. dari referensi ya, dari Ya, peserta bimbel PPG yang tahun kemarin. Alhamdulillah ya bisa ya, bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke Ibu Vivin. Silakan Bu Vivin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivien Septarina,
bertugas di SMPIT Konita Islamic Boarding School di Kabupaten Tangerang, tetapi domisili saya di daerah Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kemudian bidang studi PPG-nya Ilmu Pengetahuan Alam Iya. dan dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Oh, Pancasakti Tegal. Oke. Ya, Universitas Pancasakti itu swasta ya, Bu ya? iya, Yang di Tegal ya, betul. tapi mungkin sudah ditunjuk LPTK menjadi LPTK untuk PPG guru ya. Oke, Bu Iya, Vivin tahu dari mana informasi bimbel kami? dari aplikasi TikTok, Ibu. Oh, TikTok ya, media Iya, sosial. Oke, terima iya, kasih Bu Vivin sudah bergabung iya, bersama kami. iya, Ibu. Selamat datang. Nah, ini ada Bu Mutmainah dari bimbingan konseling. Ada temennya lagi ya, BK ini dari Bu Yuni, Bu Rina. Nih ada lagi Bu Mutmainah. Silakan Bu Mutmainah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mutmainah. Untuk dinas, seharinya saya mengajar di SMA Mawadah di Kota Depok. Untuk LPTK-nya di UNP Kediri. Dan Kediri. prodinya, Mm-mm. iya Kediri. Ya. Kediri, bimbingan dan konseling. Oh ya, bimbingan konseling yang baik. Berarti ada 3 orang yang dari BK nih Bu. Ada Bu Yuni, ada Bu Rina, dan Bu Mutmainah. Dan informasi bimbel dari mana Ibu Mutmainah? Dari teman sih, teman Oh, satu kampus ya, tapi udah PPG-nya 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu berarti 2023 ya, 2023. Iya, oke terima kasih Betul. Bu Mutmainah. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan ke Ibu Emma. Silakan Bu Emma. Belum di-unmute Bu? Iya, silakan Bu Emma. Suaranya nggak keluar jelas. Mungkin masalah dengan speakernya. Apa dicabut aja speakernya Bu? Pakai laptopnya aja atau pakai Ibu bagi pakai laptop atau pakai HP nih? Ya, halo halo. Saya dari Iya, Jambi. putus-putus Bu. Dari mana Bu? Halo, saya dari Jambi. Oh, dari Jambi. Ya, silakan Bu. Saya bekerja di sekolah luar biasa, swasta, di SLB. Indonesia. Oh, pelajaran apa Bu? Saya belajar Apa Bu? dan BIPA. Aduh, putus-putus ya. Di device-nya Bapak Ibu, Bu Emma kedengeran jelas atau memang sama-sama putus-putus ya seperti saya? Atau saya yang sinyalnya nggak bagus nih? Emang putus-putus, Bu. Putus-putus ya, iya. Iya, Bu Emma, mohon maaf. Mungkin di sana di Jambi lagi cuacanya nggak begitu bagus ya. Ke kami juga kedengarannya nggak jelas. Ibu boleh dicatkan ya mata pelajarannya apa, Bu Emma? Boleh lewat room chat, diketik aja. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan sambil yang lain memperkenalkan diri bisa langsung ditanyakan di room chat terlebih dahulu. Nanti akan saya jawab satu persatu seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Emma. Selamat datang. Mohon maaf nih Bu Emma, suaranya nggak jelas gitu ya. Bisa diketikkan langsung di room chatnya dari asal dari mana LPTK, kemudian mata pelajarannya apa gitu ya, biar eh, informasi buat saya juga gitu ya. Kita lanjutkan ke Bu Nia. Silakan Bu Nia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nia. Perkenalkan nama saya Nia Aulia. Saya dari SMP PGRI Tuban, dari Sumatera Selatan. Iya. Ngajar PJOK. Oh, PJOK Bu Nia. Di SD Dapat atau di SMP Bu? di SMP. Oh, SMP. Baik. Nah, dapat di Universitas Samudra Aceh. Oh, Aceh ya. Ya. Baik.
Ibu berarti satu tim sama Bu siapa tadi ya? Mega, Bu Mega, Oh Bu iya, Yuni, Bu Mega sama satunya Bu Yuni. Bu Yuni. Ya oke, satu daerah ya Bu ya. Ya, satu daerah. Oke, terima kasih. Selamat datang Bu Nia nih, guru PJOK SMP ya. Ya, Kita lanjutkan ke Bu Arfi Yulianti. Silakan Bu Arfi. Bu Arfi. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, perkenalkan nama saya Arpi Yulianti dari SMP PGRI Supat, Sumsel. Saya mengajar IPA. Dapatnya di Universitas Negeri Surabaya. UNESA ya Bu ya, Universitas Ya, Negeri UNESA. Surabaya. Bu Arfi juga IPA ya, berarti bareng Bu Vivin dan Bu Emma ya, sama ini. Satu Ya. rumpun mata pelajarannya. Bu Arfi kalau boleh tahu dapat informasi dari mana Bu untuk bimbelnya? Dari Bu Mega, Bu. Oh, dari Bu Mega. Apa Jadi satu kita satu daerah dengan Bu sekolah. Mega? Ya, satu sekolah Bu Mega sama Bu Lia itu satu sekolah kita, Bu. Oh Bertiga. gitu, baik baik baik. Oke, terima kasih Bu Arfi, selamat datang. Ya, Ibu. Terima kasih juga. Ya, kita lanjutkan ke Pak Samsul Muarifin. Silakan Pak. Masih di mute Pak suaranya? Oke, selamat sore. Selamat sore. Ini saya Samsul Maripin dari SMP Negeri 6 Babat Supat, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Untuk mapelnya saya PKN dapat LPTK di Universitas Riau. Riau ya Pak? Ya, Oh, Unri. nggih, nggih. Tahu informasi bimbel dari mana Pak? Ini dari Pak Hendri, kawan ya juga ikut di bimbel sini. Oh, Pak Hendriansah. Iya, Pak Hendriansah. Oh iya iya iya, nggih, nggih. Oke, selamat datang Pak Samsul Muarifin. Tahun kemarin juga ada ya dari PKN. Alhamdulillah Bu Emma namanya ya. Dan alhamdulillah sudah lulus dan mudah-mudahan Bapak bisa menyusul ya di batch 1 ini. Semuanya lulus 100% ya. Amin Amin, ya amin. rabbal alamin. Kita lanjutkan ke Bu Husnul ya. Atau Bapak ini? Husnil. Bu Husnil. Iya, silakan Bu Husnil. Silakan. Suaranya nggak? Halo. Suaranya belum keluar nih Bu Husnil. Miss Riri, Iya, apa kabar? baik, alhamdulillah. Terima kasih bimbingannya selama ini. Kami Oh, PPG. iya, Ini suami. Ibu. Oh, ini suaminya. Sekarang Yang suaminya yang PPG ya, nanti dibantu sama Ibu. Kemarin Bapak bantu Ibu ya, sekarang Ibu bantu Bapak. yang ganteng kayak Arjuna itu Bu suami. Iya. Lanjut satu, semangat. Oh iya. Bu Husnil, Bu Husnil suaranya belum jelas nih, Bu Husnil. Nah, monggo Bu. Nggak kedengar suara Bu. Ibu kayaknya pakai headset ya. Headsetnya belum nyambung ke device-nya, Bu. Atau pakai laptop, Bu, sekarang posisinya. Soalnya di sini nggak di mute, tapi suaranya Ibu nggak keluar. Headsetnya udah di on off. Masih nggak kedengeran ya. Oke, saya lanjut dulu ya, Bu. Mungkin dicek dulu device-nya biar selanjutnya bisa enak gitu ya, komunikasinya bisa lancar. Kita lanjut ke Bu Halimatus Sa'diyah. Monggo Bu Halimatus. Bu Halimatus.
Bu Halimatus Sa'diyah, suara saya terdengar jelas? Bu Halimatus juga mungkin masih belum siap. Silakan Pak Henry untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriansa. Ini mengajar di SMP Negeri 7 Sungai Lilin, asal daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Mata pelajaran yang diampu bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris ya Pak Samsul ya. Pak Samsul. Kalau ibu namanya siapa ya Pak? Saya lupa. Novi Nursilawati. Ibu Siapa Bu? Novi Nursilawati. Oh, Bu Novi ya, Bu Novi Mursilawati ya. Pak Samsul bahasa Inggris. Berarti di Pak Samsul belum ada temennya Pak yang bahasa Pak Inggris. Edriansyah Samsul itu. PKN, Pak Samsul. Oh iya, Pak Samsul Pak PKN, Samsul Pak Henry maksud saya. PKN. Pak Henry ini saya soalnya catat satu-satu biar nggak lupa ya. Oke, terima kasih Pak Henry. Selamat Sama-sama. datang dan Bapak Ibu semuanya yang mungkin belum bisa menyampaikan melalui langsung gitu ya, bisa melalui room chat ya. Room chat Bapak Ibu ketik saja dari sekolah mana, kemudian mata pelajaran apa dan LPTK-nya dari mana ya. Mungkin nanti buat informasi saya ke tim gitu ya. Oke, SMK Presiden. Oh, Bu Halimatus Sa'diyah SMK Presiden, mapel yang diampu adalah kimia ya. Bu Halimatus. Berarti tinggal Bu Husnil ya. Bu Husnil tinggal belum memperkenalkan diri, nanti lewat room Zoom aja ya. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu sudah siap menerima informasi dari kami untuk Ya, materi Siap. modul 1 ya. Oke, saya akan perlihatkan dulu. Semuanya sudah bisa membuka modulnya belum? sudah. Sudah ya, sudah dikerjakan sampai mana? Baru topik 1. Baru topik 1 ya. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen materinya ya. Oke, sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Kurang besar atau sudah cukup? Cukup. Cukup. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti kurang lebih ada berapa modul yang harus Bapak Ibu kerjakan? 3. 3 3. modul. Guru BK, guru apa di sini ya? Kejuruan ya untuk guru PAUD itu semuanya 3 semua ya. Guru BK sudah buka belum? Sudah Bu. Semuanya sama ya, berarti adil ya. 3 modul yang harus Bapak Ibu kerjakan dan nanti di akhir setelah modul itu selesai dibaca semua dan diisi setiap materinya atau setiap bab yang ada di dalam modul tersebut, itu ada latihan pemahaman dan juga ada post testnya di akhir ya, di akhir setiap modul ya. Nah, untuk modul ini hanya bisa dibuka oleh Bapak Ibu yang memang terpanggil menjadi peserta PPG guru tertentu di batch 1 ya. Nanti kalau teman-teman yang lain yang belum terpanggil berarti di sertifikasi pendidik ini tidak akan terbuka gitu ya modulnya ya. Nah, Bapak Ibu datanya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai silakan diklik ya. Kemarin ada informasi atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu seputar apa itu namanya rumpun bidang studi ya. Bu, saya masuk umum atau apa gitu ya? Karena saya kan mapelnya kimia gitu ya. Saya mapelnya bahasa Inggris ya atau IPA gitu ya. Nah, ini sebagai informasi untuk Bapak Ibu bahwa dibagi menjadi untuk PPG guru studi ya. Jadi nanti situ ada umum, PAUD, SMK, pendidikan luar biasa dan juga bimbingan konseling ya. Untuk umum ini Bapak Ibu mencakup bidang studi yang di ini ya, PGSD ya. PGSD, kemudian seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan PJOK, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Inggris, bahasa Jepang ya. Jadi rumpun bidang studi umum ini lebih banyak ya.
jumlahnya ya. Maksudnya mata pelajarannya memang umum gitu ya. Ekonomi, sosiologi, antropologi, matematika, IPA, pendidikan Pancasila, bimbingan konseling. Di sini bimbingan konseling ya, itu masuknya ke umum ya. Kemudian untuk SMK ini yang jurusan-jurusan khusus yang ada di kejuruan ya, seperti akuntansi, teknik otomotif, teknik jaringan itu masuknya di rumpun SMK ya. Kemudian rumpun bidang studi PAUD ya, pendidikan guru PAUD, PLB itu studi pendidikan luar biasa dan juga rumpun bidang studi BK atau bimbingan konseling. Kalau Bu Rina tadi yang sebentar. Bu Rina dari guru BK itu kemarin ngekliknya di situ rumpunnya apa, Bu? Keluarnya. BK ya? BK, Kak. Ya, BK. Kalau Pak Hendriansah keluarnya apa? Umum. Ya, umum ya. Jadi seperti ini ya yang harus Bapak Ibu pahami ya. Kemudian kita lanjutkan tadi materi. Nah, ini ya. Kalau data Bapak Ibu tidak sesuai, ya, itu bisa perubahan lewat data operator pendidik atau Dapodik ya. Ajukan perbaikan melalui operator Dapodik Bapak Ibu ya. Misalnya harusnya eh, matematika gitu ya, tapi di situnya ternyata masuknya BK, berarti kan tidak sesuai. Ya, itu jangan diklik ya, jangan langsung data sesuai, tapi tulis data tidak sesuai. Dan untuk perubahannya bisa melalui operator Dapodik ya. Kemudian kalau sesuai ya berarti lanjutkan ya. Untuk modul nanti Bapak Ibu situ ada tiga modul, ada prinsip pengajaran dan asesmen, ada pendidikan sosial emosional dan juga yang terakhir itu pendidikan karakter ya kalau yang sekarang ya. Nah untuk yang pembelajaran mendalam, judulnya kalau nggak salah pembelajaran mendalam itu di dalamnya terdiri dari 1, 2, 3, 4 ya, 4 materi. Yang pertama adalah prinsip UBD, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian teaching at the right level, dan juga contextual responsible teaching ya, contextual responsible teaching. Materi atau satu bab ini terdiri dari beberapa halaman yang harus Bapak Ibu pelajari satu persatu ya. Dan ini harus Bapak Ibu wajib pahami baik-baik karena nanti pada saat Bapak Ibu UTBK, uji tulis berbasis kompetensi itu hubungannya banyak dengan pendekatan model-model pembelajaran ya mengenai assessment atau penilaian yang ada semuanya di dalam materi ini ya. Dan untuk guru yang memang sudah punya sertifikat guru penggerak ya, sertifikat GP, itu jumlah jamnya bisa apa ya namanya, dimatrikulasi atau disesuaikan sehingga kalau untuk guru-guru penggerak itu tidak harus mengerjakan jurnal pembelajaran ya. Jadi dia sudah dianggap sudah mengerjakan jurnal pembelajaran, tapi tetap harus ada di setiap babnya ya atau setiap materi ini kan ada beberapa sub-sub materi gitu ya itu tetap harus dipelajari oleh guru penggerak hanya saja bedanya kalau di guru penggerak itu tidak diwajibkan untuk membuat jurnal ya tapi tetap harus mempelajari seperti itu. Dan Bapak Ibu, untuk yang 2025 ini pengerjaan jurnal itu sudah di waktu ya, sudah dikunci gitu ya waktunya sehingga diharapkan Bapak Ibu jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat ya. Karena kalau Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan jurnal pembelajaran, kalau belum waktunya untuk modul kedua itu bisa dibuka ya tidak akan dibuka gitu ya kuncinya ya. Kalau tahun kemarin kan enggak gitu ya, semakin cepat kita mempelajari gitu ya, kemudian tinggal mengerjakan jurnal sudah tervalidasi, langsung bisa mengerjakan modul berikutnya gitu ya. Kalau sekarang enggak, kalau Bapak Ibu nih misalnya di modul ke-1 kan 8 hari ya, itu pengerjaannya ya, kalau nggak salah sih timingnya 8 hari. Nah sudah menyelesaikan semua materi sudah tercentang hijau semua ya. Kemudian post test sudah dikerjakan
disahkan gitu kan. Nah, masih ada waktu 4 hari ya. Kemudian Bapak Ibu mengumpulkan jurnalnya. Jurnal itu validasi maksimal 3 hari ya Bapak Ibu setelah dikirim gitu ya. Kemudian kalau jurnal itu sudah terkirim, bagaimana Bapak Ibu bisa mengeditnya atau apa ya meralat gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik. Pada saat Bapak Ibu klik kirim ya, itu dipastikan memang jurnal yang terkirim adalah yang benar-benar yang akan dikirimkan gitu ya. Jadi jangan sampai mengirimkan file yang salah. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa edit setelah ada informasi atau setelah ada informasi dari sistem gitu ya bahwa jurnal tidak tervalidasi. Nah, itu baru bisa dikirimkan jurnal yang sudah direvisi oleh Bapak Ibu. Tapi kalau sebelum ada informasi pengembalian jurnal dari sistem, maka Bapak Ibu tidak bisa meralat ya atau mengedit gitu ya. Jadi pastikan baik-baik sebelum mengirim, jangan sampai nanti lama di menunggu validasinya gitu ya. Kadang validasi itu bisa maksimal 1 sampai 3 hari sebenarnya. Tapi mungkin kalau sistemnya sedang banyak sekali gitu ya peserta yang mengirimkan jurnal pada hari itu ya kemudian belum bisa ter, ter ya atau dicek secara sistem gitu ya kemudian belum bisa mendapatkan jawaban apakah tervalidasi atau tidak Bapak Ibu belum bisa mengirimkan jurnal lagi yang baru gitu ya jadi harus menunggu pengembalian dari sistem seperti itu dan yang mengecek keabsahan atau validitas dari jurnal kita itu bukan gitu ya jadi kita ikuti saja pembuatan jurnal itu jangan plagiat ya karena nanti akan terbaca oleh sistem bahwa ada apa jurnal yang sudah pernah mengirimkan itu semuanya 100% sama gitu ya. Dan itu pasti akan dikembalikan gitu ya. Jadi bukan manusia tapi robot AI gitu yang akan membaca jumlah katanya nanti dihitung minimal 300 kata, mungkin kalau kurang dari 300 kata mungkin akan dikembalikan oleh sistem gitu ya. Kemudian pembuatan jurnal itu di apa namanya? Dibuat dengan menggunakan Microsoft Word atau dengan menggunakan Google Docs gitu ya. Jangan pakai Canva gitu, kemudian nanti di PDF-kan seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang modul 1 itu, Ya. pengerjaan 8 hari itu minimal atau memang sudah batas akhirnya 8 hari? Batas akhir 8 hari. Jadi Oh jangan gitu. sampai batas akhir 8 hari. Jadi jangan sampai lewat dari 8 hari. Izin bertanya lagi. Iya. Kemarin waktu di sosialisasi paling cepat itu kan kita menyelesaikan 3 modul itu dengan waktu 18 hari ya. 8 hari di modul Iya. pertama, terus kemudian 6 sama 4 ya kalau nggak salah. Gimana ya? Pokoknya hitungannya seperti itu. Kurang lebih. Iya. Tapi waktu maksimalnya adalah 43 hari. Nah, ini penjelasannya seperti apa ya? Artinya ya itu yang saya tangkap ya di catatan saya. Jadi 18 hari itu adalah waktu minimal pengerjaan modul 1 sampai 3 dan Oh, iya. maksimalnya 43 hari. Iya, Nah, iya. jadi ya itu Jadi gini pertanyaan. Bu, jadi gini, misalnya Ibu itu sudah selesai mengerjakan modul 4 hari gitu ya, Iya. 4 hari. Berarti kan dari mulai tanggal 6 itu sampai tanggal 13 itu modul 1 ya, karena 6 tambah 8 kurangi 1 ya sekitar 13 Juni itu baru bisa Bapak Ibu maju ke modul kedua. Ya bisa maju ke modul 2. Jadi sebelum 8 hari itu modul kedua belum bisa dibuka, Bu. Walaupun Ibu sudah selesai validasi dari jurnalnya. Tapi kalau misalnya total keseluruhan itu masih bisa Bapak Ibu selesaikan gitu. Batas maksimalnya 43 hari. Jadi bukan berarti saya tadi sampaikan 8 hari itu maksimum pengerjaan, bukan. Tapi next ke modul selanjutnya itu 8 hari gitu loh, Bu. Tidak Oke. bisa lebih cepat dari 8 hari itu gitu. Iya. Jadi intinya Iya. kalau serajin-rajinnya kita, kita tuh tetap batasnya itu 8 hari gitu ya. Nggak Iya, bisa kita kemudian, ini udah kelar 4 hari, mau langsung ke modul 2 gitu. Tetap nggak masih bisa. kekunci berarti ya? Masih Kekunci, Bu. kekunci di modul. Iya. Oke. Tapi Iya. artinya kalau kita udah buka nih di modul 1, Iya. Iya. namun pengerjaannya lebih dari 8 hari, itu berarti Iya. masih di batas yang... Masih bisa. Oke, paham. Terima kasih Karena banyak. ada tenggang waktu tadi 43 hari tadi. Paling Oke, lama, iya. paling lama mulur-mulurnya gitu.
Tapi paling cepatnya ibu berarti 8 ditambah 6 ditambah 4 gitu ya. 18 hari itu paling cepat. Kalau memang sesuai dengan lamanya standar setiap modul dikerjakan oleh mahasiswa gitu ya. Kecepatannya itu paling lama ya batas minimalnya ya tadi 18 hari. Nah, semulur-mulurnya itu 43 hari. Lebih dari 43 hari nanti Bapak Ibu nggak bisa ikut UKPPG di batch 1, tapi nanti Ibu bisa daftar di batch berikutnya gitu loh. Jadi menunggu jadwal UKPPG yang di batch 2-nya gitu. Ibu bisa ikut itu. Kalau memang sampai dengan 43 hari eh, jurnal dari modul yang akhir itu belum belum terkumpul atau belum diselesaikan, maka pendaftaran UKPPG-nya nanti bisa ikut di batch 2. Nanti batch 2 mulur lagi misalnya, Ibu baru bisa ikut UKPPG di batch 3 di tahun 2025. Seperti itu, Bu. Bisa duduk. Ya, Ya kebetulan baru diintip-intip aja nih modul satunya. Karena ya, ternyata berupa apa ya? Ini ya buku ya. Biasanya kan dulu kalau di PMM pengalaman dia berupa video, jadi bisa disambi gitu loh dengan kerjaan sembari dengerin video. Tapi ternyata kalau di modul satu ini di topik yang pertama ini ada 72 halaman kurang lebih yang harus dibaca. Jadi kan memang harus benar-benar mempersiapkan waktu gitu ya untuk bisa ya, ya untuk bisa membaca modul tersebut gitu. Jadi sekarang kalau saya pribadi baru ngintip-ngintip aja nih Mbak gitu. Baru ya, ngintip-ngintip. Kemudian dengan kesibukan juga masih hari Idul Adha ya. Di sekolah ya, masih ada kurban. Jadi memang belum, ya, sementara sekarang sudah tanggal 7 berarti kan sudah 2 hari ini ya dibuka ya, modul tersebut. Seperti itu. ya. Berarti tanggal 13 atau 14 baru bisa kunci yang modul 2 ini terbuka gitu untuk untuk bisa membuka modul yang kedua. Baik, terima kasih. Oke, yang tadi Ibu sampaikan ada di sini ya, total 18 hari. Di sini ada apa namanya penguncian waktu ya. Prinsip pengajaran dan asesmen ada 4 unit pembelajaran, pendidikan sosial ekonomi ada 3 unit pembelajaran, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus itu ada 2 unit pembelajaran dan untuk yang modul 1 8 hari, modul 2 6 hari, modul 3 4 hari. Dan diharapkan minimal batas penyelesaian 18 hari, namun Bapak Ibu bisa masih diberikan kesempatan paling lama 43 hari untuk menyelesaikan 3 jurnal yang harus dikirimkan ke sistemnya. Kemudian fitur penguncian waktu, ya, perhatikan durasi yang menempel pada setiap modul. Anda tidak dapat membuka modul lain sebelum tenggat waktu terlewati, ya. Akan muncul konfirmasi untuk mulai melakukan pembelajaran pada satu modul dengan durasi tertentu sesuai dengan pengaturan durasi yang telah ditetapkan, ya. Tampilan pada saat modul sudah dipilih dan belum selesai, Anda tidak bisa mengerjakan modul yang lain karena akan terbuka setelah waktu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul 1 ya, yang prinsip pengajaran dan asesmen itu hanya 5 hari gitu ya, Bapak Ibu belum bisa membuka modul selanjutnya sebelum tenggat waktu selesai. Tampilan pada saat modul sudah dipilih Jadi dan tidak sudah selesai. harus Kenapa, Bu? jadi tidak harus misalnya setiap modul kan ada batas waktunya, Mbak. Jadi Iya. misalnya 8 hari enggak langsung dikumpul kalau selesai begitu ya? Kenapa, Bu? Atau langsung dikumpulkan? Oh, Kalau misalnya kalau ibu mau ngumpulkan jurnal mah ngumpulkan aja Bu, nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya kalau dari modul 1 ke modul 2 itu tidak bisa terbuka modul 2-nya sebelum iya, penguncian waktunya terbuka gitu. iya, 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 ngerti Mbak. Iya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ada pengerjaan postes di akhir unit pembelajaran. Nah, pengerjaan postes ini tidak akan mempengaruhi nilai UKPPG ya. Jadi postes ini hanya ingin memberikan gambaran kepada peserta apa bentuk-bentuk atau contoh-contoh soal yang akan dikeluarkan di UKPPG atau di UTBK gitu ya, karena pengerjaan apa namanya tes untuk PCK dan SCT itu kan adanya di UTBK nanti setelah UKPPG ya. Jadi Bapak Ibu harus coba terus postesnya sampai 100% dapat dijawab dengan baik gitu ya. Tapi nanti setelah pemaparan ini nanti akan saya berikan
ada kunci-kunci jawaban ya dari setiap soalnya gitu ya. Karena kan tiap materi atau tiap bab itu ada latihan pemahaman, kemudian ada cerita reflektif gitu ya. Nanti bab berikutnya itu nanti juga di akhir ada latihan pemahaman dan juga ada cerita reflektif. Nah, nilai-nilai yang diisi oleh Ibu ya itu tidak akan mempengaruhi kelulusan ya Bapak Ibu ya. Tapi harus diisi. Kenapa? Karena kalau tidak tercentang hijau, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke materi berikutnya gitu. Jadi harus satu persatu terbuka, terbaca, terselesaikan supaya dapat dicentang hijau oleh sistem gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Nah, ini. Ada yang sudah mengerjakan latihan pemahaman di yang modul 1 di materi pertama ada nggak? Sudah, Mbak. Bu, Ada yang di sini sudah sampai sudah. situ. Sudah sampai post-tes. Sudah sampai proses. Sudah, Oh sudah. iya. Ya, sudah. Anda Latihan bisa pemahaman. menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan progres belajar Anda untuk persiapan UKPPG. Semakin sering berlatih, semakin Anda bisa terbiasa dengan jenis soal-soal yang akan keluar di UKPPG. Mengerjakan post-test, kalau nggak salah satu modul itu ada 3 post-test ya, paket 1, paket 2, paket 3. Nanti kalau setelah semua paket post-test ya, setelah post-test ini semua tercentang hijau, baru nanti jurnal pembelajarannya itu baru akan bisa terbuka itu berwarna hijau, sehingga nanti Bapak Ibu kalau jurnal pembelajaran ini sudah terbuka ya sudah bisa dilihat apa sih tugas dari jurnal pembelajaran yang ada di modul 1. Ini baru nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan hasil jurnalnya di laman dari apa namanya pengiriman jurnal pembelajaran seperti itu. Nah, ini ngerjaan untuk jurnal pembelajarannya ya Bapak Ibu. Misalnya di modul 1 itu menyebarkan pemahaman mengenai merdeka belajar gitu ya. Menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Nah, di sini sudah ada rinciannya. Di dalam jurnalnya itu harus tersampaikan apa saja. Yang pertama, sampaikan pemahaman Anda tentang topik merdeka belajar pada aktor sasaran yang menurut Anda perlu dan penting mengetahui konsep ini, ya. Kemudian dokumentasikan proses penyebaran atau penyampaian pemahaman konsep merdeka belajar kepada seseorang atau beberapa orang. Minta testimoni atau umpan balik ya dari apa namanya aktor atau seseorang yang memang kita berikan pemahaman mengenai materi tentang merdeka belajar seperti itu. Nah, ini yang nanti harus Bapak Ibu buat di jurnal pembelajaran itu ya. Berarti kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan seminar ya atau melaksanakan webinar gitu ya kepada teman-teman atau rekan sejawat mengenai pemahaman merdeka belajar, berarti Bapak Ibu harus punya file PPT ya, file PPT atau rangkuman materi yang dibuat di dalam Google Docs atau Microsoft Word gitu ya. Jadi di situ rangkuman-rangkuman materinya yang akan disampaikan, kemudian mungkin nanti diberikan dokumentasi pada saat Bapak Ibu menyampaikan. Jadi ada foto Bapak Ibu lagi ada di depan gitu ya sebagai presentator, kemudian ada yang mendengarkan, audiensnya siapa gitu ya, apakah di dalam kegiatan KKG atau di dalam kegiatan MGMP ya, atau di dalam komunitas belajar di sekolah gitu ya, yang isinya mungkin berbagai rumpun mata pelajaran gitu ya. Jadi silahkan direncanakan yang untuk jurnal pembelajaran ini akan disampaikan ke siapa ya sebagai audiensnya gitu ya. Atau misalnya ke teman-teman yang satu rumpun misalnya guru BK semua gitu ya. Jadi nanti hanya 3 atau 4 orang di dalam satu sekolah, kemudian Bapak Ibu yang menyampaikan materinya, menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar, kemudian setelah itu minta umpan balik. Umpan balik itu seperti refleksi ya, apakah menarik gitu ya, apa namanya penyampaiannya gitu, apakah dapat dipahami materi yang disampaikan menurut menurut Anda bagaimana cara apa namanya penyampaiannya atau suaranya terdengar dengan jelas atau tidak gitu, artikulasinya ditanyakan refleksi atau umpan balik dari teman-teman yang mengikuti atau sebagai audiensnya. Nah, itu nanti difotokan semua hasil umpan balik yang mereka tulis dengan tangan gitu loh. Jadi jangan ditulis diketik
kalau bisa ditulis dengan tangan mereka gitu ya. Kemudian nanti dikasih foto dokumentasi pada saat mereka melakukan umpan balik ya, atau sedang menuliskan umpan balik atau refleksi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu selaku presentator gitu ya. Seperti itu sih. Jadi benar-benar aksi nyata di sini yang diinginkan oleh jurnal pembelajaran yang ada di modul 1 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin Bu bertanya. Iya, iya silakan Bu. Eh, Kalau setelah dilihat-lihat tadi antara rumpunnya BK sama umum itu beda ya Bu ya? Beda, iya. Kalau misalkan untuk BK itu ada asesmen dan layanan bimbingan konseling. Tadi tuh yang kalau rumpun umum tuh nggak ada kan Bu ya? Iya, nggak Tadi ada. kan saya sudah mengerjakan sampai post-test tuh yang ketiga. Kemudian Iya, ketika ingin melanjutkan ke jurnal pembelajaran itu agak agak bingung karena kan kalau misalkan lihat di apa ya referensi yang dikirim di grup kemarin, kemudian lihat di TikTok itu mm, agak beda Bu. Kan mm, ini ya kalau untuk jurnalnya itu kan di sini kalau di BK itu dia disuruh milih antara UBD berdiferensiasi, kemudian sosial iya, emosional, pendidikan nilai dan lain-lain. Nah, itu kan di antara sedangkan kalau saya lihat yang umum itu mereka itu udah ada memang materinya Bu. Kayak UBD itu kan memang ada di di modul pertama ada tuh di dalamnya kan materi tentang UBD mm, gitu. mm, mm, Sedangkan kalau untuk yang BK ini nggak ada Bu. Hanya mm, hanya asesmen dan layanannya aja yang dijelaskan iya, di modul itu. iya, heeh, Sedangkan jurnal pembelajarnya iya, mereka minta yang materi mengenai sosial emosional, UBD dan lain-lain. mm, Kemudian eh ya izin bertanya jurnal pembelajaran itu kalau misalkan nih Yuni milihnya mengenai sosial emosional. Jadi di jurnal pembelajaran itu kami jabarkan dulu nih sosial emosional gitu ya. betul. Kemudian RPL yang dibingungkan itu kayak RPL-nya itu nah Bu. RPL-nya RPL-nya itu disesuaikan dengan guru karena BK. Buat aja Bu. eh, RPL Ibu, Ibu mau yang disesuaikan dengan individu Mas. atau mau yang klasikal? Oh iya, heeh. Iya, jadi susunannya sama seperti RPL yang biasa Ibu buat gitu ya. Misalnya Ibu pernah buat mengenai Sosial emosional. apa itu kedisiplinan misalnya siswa yang Hmm. terlambat gitu kan. Nah, itu mau diatasi gitu. Mau menyampaikan materi itu di RPL klasikal gitu ya. Berarti kan Ibu nanti urutannya disamakan gitu. Di aksi nyata itu berarti Ibu benar-benar menyampaikan itu dengan menggunakan pendekatan sosial emosional. Nah, Heeh. nanti di bagian RPL itu biasanya di langkah-langkah pembelajaran itu pendekatan sosial emosional itu adanya di mana gitu, tertaut di mana. Biasanya kan kalau sosial emosional itu dari mulai dia berdoa gitu kan itu tentang manajemen diri gitu ya. Kemudian ke apa membaca salam itu sebenarnya apa yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan itu sebenarnya sudah tertuang atau terintegrasi pendekatan sosial emosional, cuman belum ditulis aja gitu Bu di modul ajarnya gitu, di RPL-nya gitu loh. Oh iya, enggak di. Di langkah pembelajaran mana yang memang masuk ke pendekatan sosial emosional gitu. Ibu tambahkan itu saja gitu. Oh, oke oke. Gitu. Jadi jangan bedanya kalau di BK itu modul ajar bentuknya RPL, kalau Iya. di umum itu bentuknya modul ajar gitu dari mulai dia identitas diri, identitas apa namanya sekolah gitu kan, nama sekolah segala macam itu ditulis, dilampirkan, dijadi satu dalam satu aksi nyata gitu Bu. Jadi Ibu tetap menyampaikan mengenai pengertian Ibu mengenai pembelajaran sosial emosional itu apa, Hmm. tujuannya apa, kemudian Ya. apa namanya manfaat sosial pendekatan sosial emosional kepada siswa itu apa di dalam BK gitu. Baru nanti dibuat di bawahnya itu RPL-nya gitu ya, rencana apa Bu namanya? Rencana Skema pelaksanaan layanan.
Ya, pelaksanaan layanan gitu. Rencana pelaksanaan layanannya ditulis dari ibu urutannya sama gitu. Nanti pada saat di langkah-langkah kegiatan itu di bagian inti untuk yang di klasikal itu ibu tulis gitu di belakang kegiatan siswanya dibuka kurung misalnya ini pendekatan sosial emosional, yang ini pendekatan sosial emosional itu sudah cukup Bu. Sampai ibu nanti tanda tangan, kemudian nanti setelah RPL selesai sampai kegiatan penutup, kemudian ada mungkin asesmennya apa gitu yang diberikan, kemudian nanti ditambahkan dokumentasi pada saat ibu menyampaikan kegiatan pelaksanaan pembelajarannya di kelas ya misalnya anak lagi diskusi, kemudian anak mungkin lagi presentasi, kemudian ibu lagi mengajar, kemudian nanti minta umpan balik dari teman sejawat ya sama guru BK gitu. Nanti ibu buatkan dulu format umpan baliknya, mereka tinggal mengisi aja dengan menggunakan pulpen, kemudian umpan balik dari siswa seperti apa gitu ya refleksinya. Nah itu semua di dalam satu PDF ya ibu PDF kan dengan lampiran-lampirannya jadi satu maksimal itu 10 megabyte ya yang harus dikirimkan karena kalau lebih dari 10 megabyte dia tidak akan terkirim. Jadi di resize kalau misalnya ibu buat 12 mega ya, berarti kan lebih dari 10 mega. Nah, itu di resize aja pakai apa namanya? eh software gitu ya yang ada di Google gitu kan gratis gitu ya untuk meresize menurunkan ukuran dari file ya baru nanti bisa dikirim. Jangan lupa judulnya dikasih judul jurnal pembelajarannya apa. Misalnya contoh apa namanya rencana atau gimana ya kalau guru BK itu eh, awalnya apa Ibu? Upaya mengatasi gitu ya. Misalnya upaya mengatasi masalah kedisiplinan ya terlambat sekolah gitu dengan menggunakan pendekatan sosial emosional. Ini contoh judul ya. Dengan pendekatan sosial emosional di SMA titik-titik ya kelas berapa gitu di kelas berapa di SMA mana tahun pelajaran 2020 berapa nih 2024 2025 gitu. Jadi judul itu kalau bisa Bapak Ibu supaya tidak terbaca di sistem itu plagiat, Bapak Ibu tambahkan sekolah Bapak Ibu dan kelasnya ya karena pastinya kalau yang judulnya pembelajaran diferensiasi itu umum bener nggak? Jadi kalau ibu nulis judul jurnal hanya pembelajaran diferensiasi, ya, itu umum sekali. Jadi tolong buat jurnal yang spesifik, ya, buat judul jurnal yang spesifik supaya sistem tidak membaca plagiarisme, ya. Karena kalau misalnya plak jiplak, tahu plak jiplak ya, kalau misalnya sama banget ya, se-Indonesia ini sama banget gitu ya, pastinya akan terbaca plagiat. Nah, plagiat itu ditolerir kalau kurang dari 25% ya. Kurang dari 25% masih bisa ditolerir Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 25% itu nanti akan dikembalikan. Berarti tidak apa namanya? Tidak tervalidasi dan Bapak Ibu harus apa namanya memperbaiki gitu ya. Makanya saya harapkan Bapak Ibu di setiap peisinya itu tambahkan nama sekolah dengan kelas pelaksanaan Bapak Ibu melakukan aksi nyata ya. Melakukan aksi nyata karena tidak mungkin ya di Indonesia ini misalnya ada eh, guru misalnya mengajar di kelas 9A gitu ya, kemudian SMP-nya SMP 1 misalnya Mamuju gitu ya tahun pelajaran 2024-2025, kemudian pendekatannya dengan menggunakan sosial emosional di bab apa, materinya apa ditulis ya. Materinya apa? Itu diyakinkan tingkat plagiarismenya itu tidak akan lebih dari 25% Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di judulnya aja sudah spesifik gitu loh. Jadi intinya apa namanya pinter-pinternya kita untuk mengolah ya apa namanya kalimat-kalimat yang ada di jurnal itu supaya lebih spesifik. Misalnya di materinya apa ya, kelas diberikan, kemudian nama sekolah diberikan, tahun pelajarannya juga diberikan seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Mbak. Iya, silakan Pak Samsul. Jadi untuk khususnya yang umum, jadi di situ kan
ada satu modul itu kan ada beberapa ini ya, ada UPD, Iya, ada yang diferensiasi kan. iya. Nah, itu dalam penyusunan modul itu apakah keseluruhan atau milih salah satu itu? Pilih salah satu, Pak. Dari 4 bab yang ada di modul 1, itu kan Bapak bisa pilih UBD. UBD itu adalah salah satu pendekatan ya. Kemudian understanding by design ya. Sebenarnya sih intinya menurut saya itu pendekatan itu ya sama seperti yang biasa kita lakukan gitu ya. Karena kan kalau di UBD itu kan pertama perumusan tujuan pembelajaran ya. Tentunya kalau kita ingin melakukan kegiatan pembelajaran, pastinya Bapak Ibu merumuskan tujuannya dulu gitu ya, tujuan pembelajaran ya. Kemudian baru melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga melakukan assessment ya kan. Assessmentnya apa saja yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal gitu ya. Jadi 3 itu pendekatan UBD ya. Kemudian yang kedua pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan teaching at the right level gitu ya. Kemudian yang keempat cultural responsibility teaching. Nah, di situ ada pembelajaran sosial budaya ya. Jadi mengintegrasikan pembelajaran itu dengan sosial kultural yang ada di lingkungan kita. Misalnya kita ingin belajar IPS ya, belajar IPS di lingkungan Bapak Ibu nih ada adat apa nih gitu yang bisa apa namanya diangkat gitu ya, ya tentunya berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan di materi tersebut gitu ya. Jadi harus benar-benar memilih sosial kultural yang nanti akan diangkat di dalam pembelajaran ya, nah, dengan menggunakan pendekatan sosial kultural responsibility teaching kalau tidak salah seperti itu. Jadi salah satu aja Pak, nggak perlu empat-empatnya gitu ya. Jadi yang Bapak kuasai aja apa gitu ya, yang kira-kira memudahkan untuk membuat modul ajarnya, pelaksanaan pembelajarannya, nanti dituangkan di dalam jurnal, kemudian ditambahkan dengan dokumentasi, kemudian ditambahkan dengan juga umpan balik, baik dari teman sejawat maupun dari siswa kita gitu ya. Dan saya harapkan semuanya dalam bentuk tulisan ya, benar-benar real. Teman sejawat misalnya Bu Ani ya, Bu Ani nulis gitu ya. Bapak cuman menyiapkan selembaran isinya pertanyaan-pertanyaan, kemudian mereka suruh menuliskan tanggapan apa teman sejawat kita pada saat kita melaksanakan pembelajaran diferensiasinya misalnya di kelas gitu, apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu ya, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Terus itu Mbak, untuk Iya. penyusunan jurnal itu nanti kan apakah ada kaitannya dengan pas waktu kita UKIN nanti ya? Oh, tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi jurnal itu di tiap modul itu wajib diselesaikan supaya apa? Supaya bisa masuk ke modul berikutnya ya. Karena kalau tanpa penyelesaian jurnal ya, Bapak tidak bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Dan tidak ada hubungannya dengan UKPPG karena UKPPG itu syaratnya 3 modul diselesaikan, tentunya jurnalnya juga selesai, baru Bapak Ibu dapat tiket ya, dapat tiket golden ticket untuk masuk ke pendaftaran UKPPG-nya. UKPPG-nya nanti disiapkan saja dokumen apa modul ajar ya yang dilampirkan dengan bahan ajar, dilampirkan dengan PPT ya, untuk presentasi yang ada di depan kelas itu biasanya ya. Kemudian dilampirkan dengan lembar penilaian baik itu pengetahuan, lembar penilaian sikap dan penilaian keterampilan, dan juga yang terakhir adalah eh, LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya, sehingga UKIN nanti yang akan dikirimkan adalah 5 dokumen tadi yang saya sampaikan, digabung jadi satu, baru nanti dikirimkan PDF-nya seperti itu Pak. Jadi tidak ada hubungannya dengan UKPPG, hanya Bapak Ibu harus menyelesaikan jurnal. Kalau tidak menyelesaikan, golden ticketnya tidak akan Bapak Ibu dapatkan. Seperti itu. Oh, iya. Kira-kira nanti ada contohnya enggak Mbak ya untuk pembuatan jurnal? Contoh apa Pak? Untuk pembuatan jurnalnya. Jurnal kemarin sudah saya kirimkan semua di grup ya.
contoh-contohnya tinggal Bapak Ibu ATM-kan saja, amati tiru modifikasi gitu ya. Intinya sih sebenarnya antara SD, guru BK, guru PJOK itu yang beda adalah modul ajarnya ya. Nanti Bapak Ibu misalnya saya sekarang ngajarnya di kelas 4 SD gitu ya. Ya sudah, Bapak Ibu buat aja materi yang ada di kelas 4 SD semester 2 ini. Kira-kira mau ngangkat materi apa, kemudian dihubungkan dengan pendekatan apa. Misalnya pendekatan teaching and direct level gitu kan, TARL gitu. Atau mau pendekatan diferensiasi, atau menggunakan pendekatan UBD gitu ya. Jadi nggak usah cari jauh-jauh gitu materinya yang sekarang materi di apa ya, yang dihadapi oleh anak-anak gitu ya. Cuman masalahnya ini kan Bapak Ibu sekarang kan sudah selesai ya pembelajarannya ya? Belum. Oh Nah, belum. Oh belum tes belum. sumatif akhir Pak. Ini Anak-anak minggu hari Selasa kami. berarti kan sudah tidak ada KBM betul tidak? Iya. Ya, nah itu pinter-pinternya Bapak aja bikin dokumentasi kegiatan pembelajarannya gitu. Jadi Oh iya. iya, kumpulkan aja anak-anak gitu ya. Kemudian nanti ada temen yang minta fotokan Bapak sedang menyampaikan apa gitu ya. Kemudian nanti ada PowerPoint-nya di situ hubungannya dengan materi apa gitu yang ingin Bapak Ibu sampaikan di aksi nyata itu materinya apa ya. PowerPoint-nya ya harus nyambung gitu ya dengan aksi nyatanya gitu. Nah itu apa namanya? Pinter-pinter Bapak aja. Memang kalau sekarang itu memang susahnya karena di akhir semester ya. Sedangkan terakhir itu kan 18 Juli kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Bentar-bentar Pak, ada tamu. Gimana, Mbak? Putus-putus suaranya. Ya, 43 hari dari tanggal 6 Juni itu terakhir di tanggal berapa ya Bapak Ibu? Daftar UKPPG-nya di tanggal berapa ya sebentar? Kan sudah keluar ya jadwalnya. 7 sampai 19. Daftar 7 sampai 19 Juli ya. 19 Juli. Iya. Nah, berarti kan kebanyakan aksi nyatanya Bapak Ibu akan buat di bulan Juni. Padahal bulan Juni itu kan lagi apa itu? Lagi Libur. libur gitu ya, lagi SPMB ya, penerimaan murid baru Penambah ya siswa toh. baru. Iya. Nah, ini jadi tantangan buat Bapak Ibu ya, tapi mau tidak mau ya harus selesai gitu ya. Jadi ya pinter-pinter ya Bapak Ibu di sekolah aja untuk mencari dokumentasi dari sekarang gitu loh. Mumpung anaknya masih ada di sekolah ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat Iya. nanti masuk modul 2 bingung cari dokumentasinya, anaknya udah libur gitu. Jadi pinter-pinter ya Bapak nih. Dek, ini dek, kucing dek, kucing dek. Ada kucing masuk. Oke, terima kasih, Mbak. Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu tantangan buat Bapak Ibu karena memang eh, apa jadwal UKPPG-nya itu di tanggal di bulan Juli, berarti kan pelaksanaan untuk pembuatan jurnalnya itu benar-benar di Juni ini. Juni harus beres gitu. Nah, mumpung anak-anak masih belum bagi rapot, Bapak Ibu harus pinter-pinter nih ngambil data untuk dokumentasinya itu harus di sebelum anak-anak libur. Karena kalau sudah anak-anak sudah libur, sudah bagi rapot, disuruh ke sekolah kan pasti nggak mau gitu ya. Pastinya ada yang udah kemana-kemana gitu ya. Harus diimingi nanti permen, coklat gitu kan. Seperti itu. Ibu Ya, ada yang punten mau izin tanyakan? bertanya, Bu. Iya, gimana Bu Manda? Oh iya, selamat sore, Sore. Ibu. Kan saya masih ini ya dalam proses pembelajaran. Saya saya belum belum ke arah jurnal. Iya, Saya ada mau tanya beberapa pertanyaan. iya, Kalau di modul satu, kemudian yang bagian sub satu yang tentang menerapkan prinsip understanding by design itu kan pada iya. pembelajaran itu. Nah, itu kan beberapa ada yang dalam bentuk buku untuk dipelajari, kemudian ada yang bentuk dia jenisnya seperti tabel satu dua, Checklist. Iya, iya tabel-tabel checklist gitu kan. Nah, iya. untuk tabel checklist itu gimana ya? Itu dikerjakan kah? Atau dia sebatas
sebatas kita buka aja karena kan kalau kita buka memang dia langsung ini sih gitu, langsung centang hijau gitu. Apakah memang indikatornya dia secentang hijau itu aja gitu Kak? Iya. Memang harus dikerjakan sih sama kita satu persatu ya tiap langkahnya gitu ya. Tapi di situ centang-centang itu nggak perlu dikumpulkan, Bu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengumpulkan hasil centangan dari Bapak Ibu, itu hanya ingin merefleksi diri kita gitu ya. Seperti di understanding by design itu ditanyakan, apakah Bapak Ibu setiap kali ingin melaksanakan pembelajaran gitu ya, merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu gitu kan. Di situ pertanyaannya cuma iya, sering gitu ya, tidak pernah gitu-gitu. Itu kan hanya refleksi untuk diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya itu mau di-print oleh Bapak Ibu, di-print kemudian Bapak Ibu isi centang-centangnya, kemudian didokumentasikan, tapi tidak perlu dikumpulkan, Bu. Jadi hanya sekedar apa refleksi terhadap diri kita sebagai guru selama ini itu seperti apa gitu loh, Bu. Jadi diikuti aja satu persatu. Saya kirim ke, saya buka modulnya ya. Saya buka modulnya yang materi pertama. Oke, seperti itu, Bu. Jadi tidak perlu dikumpulkan. Kemudian kan, tapi kan ada part yang misalnya gini kan, yang aksi nyata yang bagian bawah, bagaimana UBD membantu guru gitu kan. Salah satu aksi nyata terbaik akan diunggah pada ini diunggah pada jurnal pembelajaranku. Ini termasuk Iya. kalau misalnya gini. Kalau misalnya yang kita pilih adalah tentang UBD ini, maka ini kita kerjakan gitu. Kalau seandainya enggak, kita nggak pilih, kita nggak kerjakan gitu. Iya, jadi untuk jurnal pembelajaran memang pilih salah satu dari empat materi yang ada di modul satu. Jadi Ibu bisa pilih yang memang benar-benar Ibu kuasai ya, yang benar Ibu akan buat aksi nyatanya gitu. Itu aja yang dikirim, Bu. Jadi nggak perlu semuanya Ibu buat sih. Oh, berarti Iya. aksi nyata yang aksi nyata titik dua bagaimana UBD membantu guru itu berarti seandainya kita tidak pilih itu berarti itu bagian itu saya abaikan. Ya, diabaikan aja. Oh, begitu. Iya. Heeh. Kemudian ini kan misalnya nih yang bagian latihan pemahaman ini kan. Iya. Eh, ada ininya kah? Ada bantuan bantuan ada ban- Ada. ada bantuan jawaban. Ada. Saya Iya. Oke, Bu, pertanyaan Ibu saya sudah pahami ya. Yang diinginkan apa gitu. iya gitu. Karena kan maksudnya buat yang kayak saya ya gitu gampang gampang panik kan ini semua dikerjain ya gitu-gitu kan gitu. Oke, udah panik panik duluan gitu. Iya. Heeh. Udah kayaknya gimana nih ya ngerjainnya gitu. Apa terkerjakan? Karena kan batasnya 8 hari ya gitu. Iya. Iya, oke, Bu. Jadi ini saya ada modul modul ajar prinsip pengajaran dan asesmen yang umum ya. Yang BK ada, nanti saya berikan sebentar. Di share screen sudah kelihatan ya? Share screen. Sudah, Di Bu. layar Ibu. Sudah Sudah Ibu ya. kelihatan. Oke. Sudah. Nah, ini nih. Ini saya nanti di layar Ibu sekarang saya buka drive bukan? Iya. Iya betul. Ah, iya ya. Ini nanti saya kirimkan ini ada modul prinsip pengajaran untuk PAUD ya, untuk guru PAUD, kemudian untuk guru pengajaran dan asesmen yang di SMK yang kejuruan-kejuruan itu modulnya ini. Kemudian yang BK modulnya yang ini ya, beda modul ya. Kemudian ada lagi yang umum ya. Saya buka yang umum ya, Bu. Ini saya buka. Iya. Nah, ini saya buka lagi. Nah, ini post-testnya udah ada di sini jawabannya ya. Post-test umum 1, post-test umum 2, post-test umum 3. Silahkan nanti dilihat aja kunci jawabannya di sini ya. Sudah saya sematkan. Kemudian modul ajarnya yang tadi Ibu tanyakan Bu Amanda itu ada di sini ya. Di buku ajar mata kuliah. Kunci jawaban latihan pemahaman ada di halaman terakhirnya ini dari buku ini. Saya perlihatkan ya. Berarti kan, nah ini latihan pemahaman yang ini ya. Ini latihan pemahaman untuk topik 1 untuk UBD. Ini latihan pemahaman topik 2 untuk diferensiasi. Topik 3 untuk apa itu namanya teaching at dry level. Kemudian tab 4 untuk CRT ya.
Ini Bu, kunci jawabannya ya. Oh iya, oke Iya, oke. boleh foto cekrek ya. Cekrek ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya ini sudah ada di sini, di buku ini satu paket. Jadi nanti tidak perlu di print sebenarnya. Silahkan dibuka saja modul ini. Nah, ini kan yang tabel ini kan ada ya, mulai dari diri nih. Yang Ibu tadi sampaikan tuh. Tabel 1.1 rubrik checklist perencanaan pembelajaran ya Bu ya. Mhm. Iya kan Bu Manda? Iya, benar, benar, benar. Nah, Ya ini. itu ada. Ini nggak perlu dikumpul ya, tidak perlu dikerjakan. Kerjakan dalam hati aja, karena tidak perlu dikumpulkan. Saya mau pindah. Jadi, Begitu. tenang Bu Manda. Yang Maaf, dikerjakan, Ibu. yang dikumpulkan hanya jurnal. Oh iya. Buka, Terus Kakak buka bimbingan konseling dong, Kak. Oh, boleh nanti. Nanti Ya, setelah ini ya. Nah, penasaran. ya, untuk Bapak Ibu guru setelah mengisi rubrik, refleksikan bagaimana hasil rubrik tersebut berhubungan dengan pengalaman atau pengalaman Bapak Ibu merancang pembelajaran. Ini juga tidak perlu dikerjakan. Mungkin nanti bisa dijawab dalam diri Bapak Ibu gitu ya. Misalnya hasil refleksinya, saya tidak pernah merencanakan, saya dalam rencana pembelajaran, saya jarang misalnya memilih CP terlebih dahulu gitu ya. Nah, nanti mungkin refleksinya ya karena menurut prinsip UBD gitu ya, pelaksanaan pembelajaran itu diharapkan harus menyusun tujuan pembelajaran, kemudian baru tujuan pembelajaran itu diturunkan dari CP yang telah saya pilih, kemudian dari TP itu akan diturunkan lagi menjadi KKTP dan sebagainya. Ini bebas sih Bapak Ibu. Mengisi ini bisa sesuaikan dengan refleksi dari Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian ini di UBD, ini ada videonya tinggal diklik. Kemudian dilanjutkan ke materi merancang. Ini juga checklist-checklist tidak perlu di print Bapak Ibu. Tinggal dijawab sendiri aja Bapak Ibu. Misalnya sudah belum gitu. Nggak perlu karena tidak dikumpulkan ya. Ini Kakak, juga maaf, izin bertanya. ya Nanti file ini di-share di mana, Kak? di Kita grup bisa semua. dapat Di grup di ya. grup nanti ya? Iya, nanti Oke, dapat semua satu oke, paket. Nah, oke, Eh, baik. ini kan Makasih, Kak. pertanyaan latihan pemahaman ini kunci jawabannya di halaman terakhir buku ini ya, Bapak Ibu. Ya, jadi pertanyaannya sama dengan yang ada di webnya gitu, yang ada di apa modul yang ada di apa itu ruang ruang GTK itu pertanyaannya sama dengan buku ini ya dari nomor 1, 2, 3, 4 itu sama semua 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sama percis ya. Nah, cerita reflektif itu harus diketikkan ya di webnya ya. Cerita reflektif itu ceritakan bagaimana prinsip UBD dapat membantu Bapak atau Ibu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa saja tantangan yang dihadapi ya. Ini silahkan sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu pahami mengenai prinsip UBD. Ketikkan di sini ya. Jadi tidak perlu tidak perlu betul ya, tidak perlu harus nilainya 100 sebenarnya di sini, tapi tinggal Bapak Ibu sesuai dengan pemahamannya diisi saja gitu ya, karena tidak akan dinilai ya. nggak ada batasan jumlah kata kah, Kak? Nggak ada, Oh, nggak nggak. ada. Mm-mm. Tidak ada pembatasan jumlah kata. Kemudian ini masih ini yang topik 2 pembelajaran diferensiasi ya. Isinya tuh ini sama ya. Refleksikan dengan menjawab pertanyaan, apakah Bapak Ibu mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik. Ini juga tidak perlu dikumpulkan dan tidak perlu di-print ya Bapak Ibu. Hanya silakan jawab dengan lisan juga nggak masalah kalau memang di situ tidak ada form isian ya. Kalau ada form isian ya harus diketik karena kalau tidak diisi centang hijaunya tidak akan tercentang ya, tidak akan tercentang. Jadi kalau tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak perlu diisi ya Bapak Ibu. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ini masih Ibu banyak soalnya ada izin, 72 halaman. Ibu Iya, izin. iya gimana Bu Rina? Ini kan apa sih jadwal tuh diperpanjang, Bu. Oh jadwalnya diperpanjang. Iya, Bagus lah. lewat email. Lewat email dikirimnya, Bu. Tadi saya dengar Ibu belum update. Nggak apa-apa.
Karena saya kan bukan peserta PPG, jadi saya tidak dapat kiriman email. Nanti dikirimkan aja Bu di grup ya, supaya teman-teman tahu ya. Ya, di grup Ya, aja. siap. Iya. Jadi Iya, itu Bu, oke. pendaftaran UKPPG-nya dimundur Agustus sampai September. Waduh, berarti lebih lama waktunya dong buat Ibu untuk Iya, mengerjakan jurnal. Jadi santai aja Bu, insya Allah nanti juga selesai ya. iya. Sepertinya tahun ajaran baru Bu, bisa kita foto-foto untuk Nah, dokumentasi. ya Kalau berarti aman iya, lah ya. Jadi tidak perlu diada-adakan gitu ya. Jadi memang pembelajaran yang nanti di bulan Juli itu masih bisa untuk mengerjakan jurnal modul 1, 2, dan 3 gitu ya. Oh, Ibu iya, ini alhamdulillah Bu diperpanjang. Ibu Iya, Rina, Ibu gimana Rina Bu? memang informasinya dikirim ke dari apa? Dari email gitu. Email, email Bu, lihat buka di HP-nya, buka email yang ID tuh. Oh gitu. Iya, Akun belajar.id. Iya, belum Maaf belum Ibu, masuk kalau di saya gitu. Nanti di screenshot aja Bu, barangkali ada yang memang belum terkirim ya, teman-teman ya nanti informasi saya terbaru. kirimkan ya Bu. Iya, Ya, boleh. kasih Bu. Iya, kita kan dalam satu grup bisa saling mengisi informasi apa Izin, gitu Mbak. ya, bisa saling menjawab karena kan kalau saya itu eh, maksudnya bukan peserta PPG karena jadi tidak ada kiriman email dari perubahan jadwal gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang tahu gitu. Kalau kalau Ya, saya, mm-mm. Bu, soalnya yang lainnya diam aja, jadi saya bicara, khawatirnya belum tahu gitu. Ya bagus Bu. Sip. Ya, ini Iya, ya Bapak Ibu saya kirimkan nanti kunci jawaban post-test 1, post-test 2, post-test 3 sudah ada. ya, Iya. Kemudian contoh untuk jurnalnya ini ada untuk UBD, untuk diferensiasi sudah ada, teaching at the right level nanti saya kirimkan. Kemudian yang satunya itu CRT ya, ke Cultural Responsible Teaching ya. Cultural Responsive Teaching kalau nggak salah. Itu CRT. Nih, untuk yang BK, sebentar. Kalau yang BK isinya memang berbeda. Ini ya, Ibu BK, Bu Rina. Baik, terima kasih Kak. Maaf Kak, saya sebenarnya saya terus terang, Iya, saya belum buka sama sekali iya, ya, karena kebetulan ada acara di keluarga sampai hari ini nih, ini iya, aja saya di posisinya di luar gitu ya, iya, bukan di rumah. iya. Kemungkinan saya akan buka modul 1 itu mungkin besok pagi gitu kan. Jadi Iya. sebenarnya teman-teman berbicara itu saya sampai meraba-raba segitu seremnya gitu. Jadi kebayangan saya serem banget ya, kayaknya mau masuk gitu kan ya, mau masuk ke Heeh. modul 1 itu gitu. Jadi bayangannya seperti itu. Nah, yang pertanyaan saya, seandainya baru mulai besok saya buka, artinya start saya hari pertama itu mulai besok dong, Kak? Iya. Ya, jadi bukan hitungan dari tanggal 6 kemarin ya, gitu karena belum buka gitu kan. Jadi pas buka besok, jadi besok Iya. kan tanggal 8. Jadi 8, Iya. 9, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi sampai Iya, tanggal betul. 15 gitu saya ya. Iya, betul. Oke, baik-baik paham. Ya, terima kasih ya Kak. Nanti Iya. filenya minta tolong dikirim ke grup ya Kak ya. Iya, iya. Oke, Ya, jadi terima ini kasih. untuk guru BK, ini jurnal pembelajaran untuk prinsip pengajaran dan asesmen ini sudah ada di sini. Kemudian post-test yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu itu sudah saya kirimkan di sini kunci jawabannya. Kemudian untuk respons BK, di sini ada contoh untuk verbatimnya ya, untuk verbatim. Kemudian di sini juga ada apa jawaban-jawaban dari masing-masing pertanyaan yang dibutuhkan di jurnalnya. Kemudian juga ada lagi yang untuk aksi nyata, untuk contoh aksi nyata untuk bimbingan klasikal ya. Jadi sini insya Allah sudah bisa nanti menjawab, tinggal Bapak Ibu butuhnya apa gitu ya, sudah ada di drive sini semua. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini sudah maghrib ya, saya kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa tutup. Nanti Bapak Ibu bisa chat di grup WA gitu ya, informasi-informasi terbaru. Silakan saling mengisi di grup gitu ya. Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan jawab gitu ya. Barangkali nanti saya mungkin ada kegiatan di luar yang mungkin tidak bisa buka WA gitu. Silakan Bapak Ibu bisa saling mengisi gitu ya, informasi-informasi dari apa PPG-nya sendiri. Ini Baik dengan sih Kak, sudah cukup ya. Kita nggak ada pertanyaan. Kalau saya Nggak ada. pribadi udah nggak ada pertanyaan lagi. Iya, Tinggal menunggu file yang Kakak kirim. Itu iya. aja.
Ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah mendapatkan solusi, ya Kak. Amin, Rabbal Terima Alamin. kasih. Ya. Terima kasih Iya. banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Iya. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya cek cek di room chatnya dulu, barangkali masih ada pertanyaan, saya jawab. Permisi Bu, untuk pembuatan jurnal itu terdapat pembuatan rencana pembelajaran. Oh, kurikulumnya pakai Kurmer, Bu Halimatus Sa'diah. Kalau deep learning itu bukan kurikulum, itu pendekatan pembelajaran, sama seperti sosial emosional itu pendekatan ya. Diferensiasi itu pendekatan, teaching at the right level itu pendekatan. Kalau kurikulumnya kurikulum merdeka, jadi tidak ada kurikulum yang baru ya, Bu. Bu Halimatus Sa'diah. Ya, oke. Jadi semuanya pakai kurikulum merdeka ya. Diberikan contoh pembuatan jurnal 1, 2, dan 3. Iya, ini sudah lengkap ya, Bapak Ibu. Contoh dokumentasinya ya mudah lah kalau Bapak Ibu lagi ada di depan ya, sedang menyampaikan tujuan pembelajaran, sedang memberikan asesmen ya, asesmen diagnostika atau asesmen sumatif gitu ya di akhir pembelajaran ya. Anak-anak sedang diskusi, anak-anak sedang presentasi, kemudian Bapak Ibu sedang menilai keterampilan, menilai aktivitas apa namanya pembelajaran ya, misalnya dalam bentuk mereka sedang diskusi atau mereka sedang praktikum ya, mereka sedang eksperimen, Bapak Ibu menilai mereka sambil berkeliling kelas, itu bisa dijadikan dokumentasi di dalam jurnal Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Sehingga kalau misalnya memang benar-benar dokumentasinya itu dokumentasi Bapak ya dengan anak-anak Bapak sendiri, itu sistem tidak akan terbaca plagiarisme, pasti akan tervalidasi gitu ya. Untuk yang kimia SMK, Ibu bisa cari di ruang GTK ya. Kalau dulu kan platform Merdeka Mengajar ya, Bu Halimatus Sa'diah. Iya, Metik. Iya, sebentar saya coba cek dulu. Jadi semua modul ajar kimia ya, modul ajar PGSD, modul ajar PJOK dan sebagainya itu bisa nanti dicari referensinya di platform ruang GTK-nya Bapak Ibu Ruang di GTK. bagian modul Oh iya. ajar. Nanti cari di situ ya. Sudah bisa kan Bapak Ibu mencari modul ajar contoh-contoh di ruang GTK sudah bisa belum? Belum. Belum. Oh, belum bisa. Belum Sebentar pernah saya. coba. Belum Belum pernah coba, coba. Mbak. Oke, Iya. nanti saya carikan. Oh iya, saya buka ruang GTK-nya ya, Bapak Ibu silakan nanti lihat ya. Ini di bagian sini Bu, ini kan ruang GTK nih, di bagian beranda. Nih Bu, ruang GTK kan bagian Iya, berandanya kan seperti ini ya. Iya. Ada diklat, ada sertifikasi mendidik. Ini nanti akan keluar kalau Ibu terpanggil menjadi PPG Guru. Peserta PPG Guru, kalau kalau misalnya bukan peserta, ini tidak akan keluar nih link sertifikasi pendidiknya. Kemudian ada pelatihan mandiri. Kemudian ke bawah lagi itu ada perangkat ajar, Bapak Ibu. Oh iya iya. Ya, ini diklik. Nah, ini diklik. Kemudian nama Oh sekolah iya. Andanya apa? Misalnya Ibu Rina SMP mana Bu Rina? Bentar lagi. Pak Samsul SMP mana? SMPN 6 Babat Supat. Babat. SMPN 6. Oh, 6. N 6 Babat Supat. Iya. Seperti ini? Ya, Provinsi apa, Pak? Sumatera Selatan. Kelas yang diajar? Kelas 8. Kelas 8, klik ini, mata pelajarannya apa? PKN. PKN tuh pendidikan Kalau sekolah UP kan UP aja. Pancasila. UP kan nanti. Pancasila. Atas. Siapa? Penjelamat. Itu. Yang mana, Pak? Atas. Pancasila. Oke, kalau sudah disubmit. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari di sini ya. Misalnya SMK ya. Ini
Bu Halimatus Sa'diyah, mata pelajaran kimia. Kimianya kok nggak ada ya? Oh, jangan SMK, Bu, SMA. Di umum, kelas 10. Pilih kimia. Nggak mau ya kimia. Oh, fase. Bu Halimatus ngajar kelas berapa? Nah, ini kimia ada ya, Bu. Nah, nanti tampilkan hasil aja. Nah, ini keluar indikator asam basa gitu ya. Menyetarakan reaksi reduksi oksidasi, membedakan larutan asam basa gitu. Ini bisa dijadikan contoh dari modul ajar. Nanti kalau misalnya mau milih yang ini, unduh aja perangkatnya ya. Nah, ini sudah ada modul ajarnya. Ada yang mau Pak, ditanyakan? berapa apa Ibu? Pak mau PPT Pak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini tinggal di ATM kan saja kan? Iya. Sesuaikan dengan modul ajarnya yang ingin dibuat. Misalnya berdasarkan pendekatan apa? Kalau di sini kan kita lihat model PBL terintegrasi pembelajaran diferensiasi. Nah, ini bisa untuk contoh aksi nyata untuk pembelajaran diferensiasi yang ini. Karena di sini sudah ada pendekatan yang digunakan pembelajaran diferensiasi. Nanti kita lihat di sini di langkahnya diferensiasinya yang dipilih apa? Apakah konten? Nah, ini udah tulis nih diferensiasi konten, ya kan? Seperti itu, Bu Halimatus Sa'diyah. Nah, ini ada tulisan diferensiasi proses. Berarti sudah menggunakan pendekatan diferensiasi. Ada yang mau saya bantu untuk carikan modul ajar? Yang tempat saya tadi, Mbak. KN ya. Oke, sebentar. Kak izin bertanya. Iya, Bu. Kalau untuk BK itu ke yang SLB itu ya? Oh, Kayaknya nggak ada tuh BK K, kayaknya. BK, RP. Sebentar, Bu. Di sini ada BK kayaknya, Bu. Ya. Sebentar, Pak Samsul. Pak Samsul tadi kelas berapa, Pak? Kelas 7 coba 7. Kelas 7, berarti pilihnya fase D. Mata pelajaran apa, Pak? PKN, Pak? Iya, PKN. Nah, ini Ya, pendidikan itu. Pancasila ya. Minta tolong ekonomi juga nggak? Tampilkan hasil. Nah, Bapak mau yang mana? Sejarah kelahiran Pancasila? Iya, iya. Keberagaman bangsa Indonesia? Yang kelahiran Pancasila. Kelahiran Pancasila, oke. Nanti di Oh iya. Minta tolong ekonomi, Mbak. Ekonomi kelas 10. Bentar, Bu, ini kok nggak bisa yang ini? Iya. Bahan ajar, adanya bahan ajar sama buku murid, bukan modul ajar. Modul ajarnya ini nggak terbuka, assessment ini juga nggak kebuka. Materi lain ya, Pak? Materi lain aja ya? Iya, coba. Keberagaman bahasa Indonesia. Bahan Ini ajar. juga nggak mau, adanya bahan ajar dia. Beda ya, Mbak ya? Bahan ajar modul Kalau ajar. bahan ajar itu kan kumpulan materi seperti Iya, iya. buku ya, buku yang digunakan. Tapi kalau modul ajar itu kan perangkat pembelajaran. Perangkat, iya. Bentar, kok nggak mau? Ini Itu modul ajar keberagaman bangsa itu, Pak. Yang bawah tadi. Yang bawah. Ini coba. Kak, izin bertanya, Kak.
Iya, Ada modul ajar itu. ini ya. Wah, harus Ya, ngisi SMP lagi. SMP 6. CMPN 6 Babat Supat. Apa Pak? Babat? Ya, Babat Supat. Itu artinya apa itu Pak? Babat Supat. Pancasila. Nah, Nah, ini udah bisa nih unduh. Berarti emang harus ini lagi apa namanya? ngisi lagi. Ya. Terus bakteri pula. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kayaknya ini laptop saya nggak bisa lebih dari 1 mega. Oh iya, iya. Nanti Bapak coba sendiri aja ya. Yang penting sudah tahu caranya kan. Oke. Nanti coba sendiri di ruang GTK-nya Bapak Ibu, nanti langsung dicari modul ajarnya. Tadi ada yang bertanya, satu pertanyaan lagi ya. Kak, Ya. Gimana Bu? Saya mau tanya, kalau yang untuk yang di pembelajaran itu kan ada YouTube itu terus kita tonton. Kalau dulu kan PMM ya, kalau PMM itu kalau waktu PMM dia kalau lompat-lompat dia detect gitu, terdetek dia gitu. Kalau ini dia terdetek kah? Atau asal kita buka aja, asal centang hijau aja gitu? Enggak sih, nggak terdetek Pak Bu. Yang penting jangan. Oh dia penting. Ya kadang kan dulu kalau PMM tuh dia kalau kita skip lompat gitu dia Halo. Tapi sebaiknya sih didengarkan sampai tuntas Bu. Soalnya itu materinya memang dibutuhkan untuk pemahaman nanti pada saat Ibu UTBK gitu. Keperluannya waktu di Iya. UTBK. Iya, untuk UTBK. Jadi hubungannya semua masalah-masalah yang dikeluarkan di UTBK itu pedagogiknya itu semua ada di YouTube-nya PM Ruang GTK itu Bu, dari modul 1 sampai modul ke-3 gitu Bu. Ya, kalau perlu dicatat, dibuat rangkumannya gitu. Jadi supaya nggak lupa gitu. Kalau misalnya kita Ya cuma sebenarnya aslinya pengennya kayak gitu ya Kak, gitu. Aslinya pengennya seperti itu. Tapi Iya. kan karena yang ini dia dibatasi 8 hari ya gitu kan. Jadi kayaknya udah panik duluan gitu. Enggak kok Bu, itu kan paling cepat Ibu menyelesaikan selama 18 hari. Tapi Ibu masih bisa dikasih tenggang waktu 43 hari. Cuman ini katanya tadi menurut Ibu, siapa Bu Rina itu tadi informasi terbaru, itu mundur lagi. Pendaftaran UKPPG-nya itu mundur di bulan Agustus gitu ya Bu Rina. Nanti Bu Rina mungkin bisa screenshot jadwal terbaru gitu. Jadi insya Allah Bu Manda, kalau Bu Manda masih satu-satu gitu ditulis rangkumannya gitu masih masih cukup waktu kok Bu. Karena Ya masih udah ada saya tenggang share, Bu. waktu itu. Oh gitu. Diberikan tenggang waktunya malah lama lagi di bulan Agustus nanti Ibu KPPG. 26 Agustus sampai 7 September. Iya. Nah itu Masih masih lama lama. banget. Jadi insya Allah aman Bu. Jadi santai aja, ngerjakannya santai, alon-alon asal kelakon. Oke? Iya. Oke, ya. Kak, izin bertanya satu lagi, Kak. Iya, boleh. Bertanya terkait bimbel ini ya. Maksudnya bimbel ini untuk Zoom-nya ini sudah terjadwal atau sifatnya tentatif saja? Udah terjadwal Bu. Jadwalnya kan sudah dikirimkan di PDF yang waktu itu di awal Bapak Ibu pernah sosialisasi itu ada jadwalnya. Jadi kita nanti Zoom-nya tiap hari Sabtu. Oh gitu ya? Apa mungkin Iya. saat itu saya belum masuk grup atau bagaimana ya? Karena saya sendiri belum terima jadwal gitu. Oh, coba nanti Ibu ping ya di HP Bimbel Admin ya, mungkin belum dimasukkan ke grup ya. Mungkin pas dikirim saya belum ada di grup mungkin ya. Ya, mungkin bisa Jadi jadi Bu.
dengan waktunya setiap pekannya itu di jam 16 gitu. Selalu rutin jam 16 Iya, mulai. diharapkan sih setelah Bapak Ibu mengajar ya. Maksudnya kalau memang ada perubahan waktu biasanya nanti disampaikan di grup. Misalnya kayak tentornya jam 4 nggak bisa, mungkin nanti mundur di ibadah maghrib gitu. Oke, iya, baik. Seperti Itu itu. saja. Terima kasih, Kak. Iya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan di WA saja di grup ya, biar Bapak Ibu yang lain juga bisa sama-sama belajar bareng gitu ya. Jadi pertanyaannya bisa sekaligus, mungkin ada pertanyaan yang sama bisa sekaligus terjawab seperti itu. Oke. Untuk Mungkin sore ini hari aja, ini, Mbak, ya gimana Pak? untuk jadwal Zoom itu di share lagi di grup aja. Soalnya saya juga belum dapet ini. Oh iya, baik nih nanti disampaikan ke admin, nanti di share ulang di grup Bapak Ibu. Baik, saya cukupkan sekian. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berhari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Bapak Ibu, selamat istirahat. Terima kasih.